politik itu sebetulnya kalau kita resapi, kita jiwari itu, politik itu ya bersih. Dalam arti bersih itu punya niatan, visi untuk bisa membangun daerah. Jadi inisiatif itu dari mereka, tapi mereka konsultasi ke saya. Kemudian kita fasilitasi mampu kita gitu. Masyarakat, mari bareng-bareng untuk kita bekerja sama, kita bareng-bareng untuk bisa melakukan yang terbaik buat wilayah kita. Apa kabar pemirsa? Program Proaktif, program aksi parlemen yang aspiratif, komunikatif, dan informatif kembali hadir menyapa Anda. Untuk episode kali ini, selama 30 menit ke depan kita akan mengajak pemirsa untuk mengunjungi daerah pemilihan Jateng 11 atau Dapil Jateng 11 yang meliputi Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap. Dan tentu saja, masih bersama wakil rakyat kita, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kali ini salah satu wakil rakyat yang akan kita ikuti kegiatannya saat melaksanakan tugas kedewanan adalah Bapak Sidi Mawardi. Di Kabupaten Banyumas dan Cilacap. Ya, anggota DPRD Jateng dari fraksi Partai Golkar DPRD Jateng ini saat ini ditugaskan di Komisi E DPRD Jateng yang membidangi masalah kesejahteraan rakyat. Kecintaannya terhadap dunia organisasi dan politik sejak kuliah menempa Bapak Sidi Mawardi menjadi pribadi yang responsif, pekerja keras, dan peduli sesama. Kepercayaan masyarakat Banyumas dan Cilacap 2 pemilu terakhir membawa beliau berhasil melenggang ke Gedung Berlian, yaitu menjadi anggota DPRD Jateng 2 periode, yaitu periode 2014-2019 dan 2019-2024. Kepercayaan yang diberikan masyarakat benar-benar dimanfaatkan beliau untuk melaksanakan tugas kedewanan dengan sebaik-baiknya. Saat kunjungan kerja Kundapil atau kunjungan dapil, kedekatan dan keakraban bersama keluarga kepramukaan begitu terlihat saat beliau menghadiri gebyar budaya Sungai Serayu di Desa Tambak Negara, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas. Acara yang baru digelar pertama kali ini menyuguhkan berbagai pertunjukan seni khas Banyumasan dan atraksi sulap. Ratusan masyarakat desa pun begitu antusias untuk menyaksikan acara tersebut. Kegiatan semacam ini hanya adalah suatu upaya untuk nguri-nguri budaya bangsa. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Ato Rasdianto dalam 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dalam program Proaktif. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda mengenal lebih dekat agenda wakil kita yang duduk di Dewan Provinsi Jawa Tengah. Dan kali ini saya sudah ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Nah, saya akan menemani agenda kegiatan Bapak Sidi Mawardi dan kali ini agenda pertama kita akan mengikuti agenda beliau, yaitu agenda budaya yang tempatnya ada di bantaran Sungai Serayu. Nah, seperti apa agenda beliau hari ini? Kita akan mengikutinya sampai selesai. Jangan kemana-mana, ikuti saya di program Proaktif. Ya, pemirsa, masih di Proaktif. Kita saat ini sudah sempat menghadiri acara atau mengikuti agenda Dewan kita. Setengah hari kita mengikuti agenda beliau, ternyata sudah luar biasa sekali. Ini tepat di bantaran Sungai Serayu. Nah, saat ini saya sudah bersama beliau Pak Sidi.
Halo Pak, Hai, luar gimana biasa. kabar? Alhamdulillah Pak, saya udah mengikuti agenda Bapak Wah, tadi. Di Banyumas asri ya? Iya, luar biasa. Ini Lingkungannya. kita di bantaran sungai yang Iya. sangat Iya. luar biasa. Namanya Diadakan Dermaga Sungai Serayu. Dermaga Sungai Serayu. Iya, iya. Di agenda hari ini ada acara apa nih Pak? Ya, jadi ini adalah upaya kami dari Paguyuban Kaliwangi dan Paguyuban masyarakat sekitar Sungai Serayu, Pathik-Raja, Rawalo, wilayah Banyumas dalam rangka nguri-uri budaya. Nah, yang kedua, ini adalah acara yang akan diupayakan diinisiasi sebagai acara rutin tahunan. Ini adalah warga yang peminat budaya semua ini. Jadi di sini juga masih tumbuh kegiatan-kegiatan budaya, selamatan, kemudian kepungan. Ini kepungan itu kumpul-kumpul makan bareng, sedekah bumi gitu. Ini adalah suatu adat istiadat yang dilestarikan. Nah, juga ada lengger, ada makanan-makanan yang sifatnya alami itu khas ini semuanya. Ikan sini ada khas. Kemudian lah ini ya sulap juga itu ada sulapnya itu juga khas ini orang-orang sini itu punya ini. Oke. Tadi ada yang ini sini ada kekuatan ini. Oke, luar biasa Pak. Jadi Sampai ini melengkungkan besi itu. besi apa tadi sempat ya ya. Jadi acara ini festival budaya Pak ya. Festival Iya. budaya tadi ada Sebetulnya ini adalah kegiatan dari paguyuban di sekitar Sungai Serayu. Nah, kita bikin lebih gebiarkan gitu, gebiarkan dalam rangka untuk menjadikan ini ya boleh dikatakan suatu saat jadi eventnya Banyumas dalam rangka nguri-uri budaya. Iya, sangat luar biasa. Nah, saya pengen tahu nih Pak, dengan Pak Sinten nggih Pak? Pak Ansori, Pak. Pak Ansori selaku ketua panitia ini nggih Pak. Betul, Pak. Oke. Ketua panitia. Nah, dalam hal ini Pak, kapasitas Bapak selaku panitia acara ini, bagaimana tanggapan Bapak dengan diadakannya acara seperti ini Pak? Barangkali bisa cerita ke pemirsa Pak. Harapan kami, kenapa kami berupaya untuk menciptakan adanya pagelaran seni dan budaya, kami semata-mata untuk satu, memperkenalkan wisata Dermaga Sungai Serayu, gitu kan, pengenalan alam apa yang tadi disampaikan Bapak Sini, kami terima kasih. Yang kedua, kami ingin membangun sebuah pemberdayaan lokal lewat jalur perekonomian sehingga perekonomian kita lewat jalur UKM ke depan lebih tertata, lebih maju dengan kita mengadakan event pagelaran seni budaya khususnya di Dermaga Sungai Serayu. Berharap kami sudah melaporkan pihak-pihak terkait supaya bekerja sama ke depan supaya ada suatu tahunan, Ya, acara event tahunan. event tahunan yang berkelanjutan. Dengan Pak Sidi, mungkin langsung saja kita bertanya-tanya kepada Pak Sidi tentang kegiatan hari ini. Ya, baik Pak Sidi, Iya. kita sudah berada di lokasi kedua Pak. Dan Iya. kita di Tadi di Rawalo. Rawalo ya Pak ya. Pinggir Sungai Serayu. Sekarang ada di Purwojati. Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. Nah, Pak Sidi, agenda tadi itu saya sempat masuk tadi Pak, sempat lihat Iya. Pak. Agendanya apa Pak hari ini tadi Iya, Pak? ini adalah agenda yang sifatnya boleh dikatakan rutin gitu bagi BPD kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas dalam rangka untuk peningkatan kapasitas. Tapi karena kegiatan semacam ini boleh dikatakan perlu waktu, perlu biaya dan lain-lain, maka kita buat bergilir.
bergilir. Nanti akan meliputi 23 kecamatan di Kabupaten Banyumas. Ini adalah kegiatan yang ke-11. Kegiatan yang ke-11. Di sini kita akan membicarakan berbagai hal berkaitan dengan peningkatan wawasan terhadap BPD, Badan Pemrograman Desa, yang tentunya sangat bermanfaat bagi mereka dalam rangka untuk berpartner dengan pemerintah desa meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat desa. Makanya kesempatan semacam ini saya sangat senang dan mendorong ketika Paguyuban Satria Marta Desa ini Pak Ketuanya kemudian melakukan istilahnya upaya bersama dengan kami sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah. DPRD kan istilahnya sebetulnya BPD kan parlemennya desa. Nah, kami parlemennya provinsi. Nah, ini Pak Subirin tahu ini parlemennya kabupaten, saling isi mengisi, saling menguatkan ya, saling gotong royong dalam rangka tadi meningkatkan kemampuan desa untuk menjadi lebih optimal. Oke, baik. Nah, berarti beralih ke BPD. Pak Edi sebagai ketua Paguyuban. Ya, Paguyuban Satria Mitra. Paguyuban Satria Mitra Desa di kecamatan Kabupaten di Kabupaten Banyumas. Mohon maaf ya. Nah, Pak, mohon izin tanya nih Pak. Selama ini Pak, seperti apa peran beliau Pak Sidi dan beliaunya dari DPD Kabupaten Banyumas kepada BPD Pak? Baik. Yang pertama, tupoksi BPD sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 2014. Kami ini tentunya hampir sama fungsi dan tugas dan pokoknya fungsinya sama, yaitu yang pertama menyerap aspirasi daripada masyarakat. Yang kedua sebagai pengawas untuk kegiatan ataupun proses pelaksanaan pembangunan kepada kepala desa, mulai daripada perencanaan, proses sampai dengan pelaporan. Yang ketiga adalah kita ikut menentukan APBD desa. Sehingga ketiga fungsi ini sudah sama dengan para anggota dewan yang kebetulan ada di kabupaten maupun di provinsi. Usai menyapa anggota dan pengurus BPD sekecamatan Purwojati Banyumas, perjalanan kita berlanjut ke Kabupaten Cilacap untuk menghadiri penguatan 4 pilar kebangsaan bersama keluarga besar LDII Kabupaten Cilacap. Perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan lintas kota tak menyurutkan semangat kami untuk terus mengikuti kegiatan Bapak Sidi Mawardi untuk bertemu masyarakat dalam kegiatan Kundapil. Usai menempuh perjalanan hampir 2 jam, tibalah kita di Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Di tempat ini, Bapak Sidi Mawardi bersama pengurus LDII Kabupaten Cilacap mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan guna mencegah aksi radikalisme dan terorisme yang sengaja menyasar warga masyarakat desa. Ya pemirsa, kali ini masih di Proaktif, kita masih mengikuti agenda kunjungan dapil Pak Sidi. Nah kali ini kita sudah berada di wilayah Kabupaten Cilacap. Kabupaten Cilacap nih Pak Gi. Cilacap, kita berada Kecamatan di wilayah Binangun. Kecamatan Binangun. Oke. Mungkin bisa dikasih tahu ke pemirsa Pak agenda kali ini di Cilacap seperti apa Pak? Ya. Terima kasih pemirsa yang baik hati. Kami sekarang ada di Kecamatan Binangun dan Nusa Wungu. Ini ada warga kita, yaitu LDII, yang memang gedungnya aja udah megah ini. Ini adalah orang-orang baik yang sekarang ini sedang melakukan upaya bersama untuk membangun hubungan, menciptakan hubungan antara masyarakat dengan negara itu dengan bentuk yang konkret, yaitu adanya kegiatan, diskusi tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Ini kami dorong, kami inisiasi bersama Kesbangpol Provinsi dan juga LDI Cilacap dan Komisi dan kami dari DPR Provinsi adalah dalam rangka sekali lagi untuk saling bahu-membahu, menguatkan 4 pilar kebangsaan, Pancasila, pembukaan Undang-Undang 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi suatu hal yang terus-menerus bisa menjadi bagian dari kehidupan keseharian kita.
Seharian berkeliling di Kabupaten Banyumas dan Cilacap, tak terasa waktu telah malam hari. Sebelum kita berpindah ke lokasi berikutnya, kita pun rehat sejenak di salah satu rumah makan di Kabupaten Banyumas. Sembari menunggu makanan siap, kita pun berkesempatan ngobrol santai bersama Pak Sidi Mawardi. Ya pemirsa, masih bersama saya Atoras Dianto di program Proaktif. Saat ini kita sambil menunggu makan malam, kita sudah seharian full sampai ini sudah menuju malam nih Pak. Kita sudah ada di hampir di ujung Banyumas, Cilacap nih Pak. Cilacap, ini Cilacap. Kemudian kita akan agenda berikutnya kita akan ke Banyumas lagi. Bisa diceritakan Pak dulu awal mula Bapak terjun di dunia politik seperti apa Pak? Oh iya, ya pemirsa yang baik hati. Jadi saya itu awal mau terjun politik itu ya dari kebiasaan pas mahasiswa. Saya kan termasuk yang suka organisasi juga di mahasiswa. Kemudian kebetulan habis dari S1 di Jogja, saya S2-nya di Jakarta, di UI itu kan. Nah di sana interaksi untuk kegiatan mahasiswa itu makin intensif. Nah, ketika saya ngambil S2 di sana, saya magang di kantor DPR RI. Magang kantor DPR RI. Di sana dengan Ketua Komisi 1 waktu DPR RI Pak Ibrahim Ambong, saya magang. Kemudian saya istilahnya ya bergulat lah dengan kegiatan-kegiatan DPR RI di Komisi 1 itu. Akhirnya kan makin intensif. Betul. Karena kebetulan saya juga ngambil S2-nya politik, ilmu politik. Nah, pas pemilu tahun 2029, dulu sebelum pemilu kan saya karena magang di situ, akhirnya saya diajak sekalian sebagai salah satu tenaga ahli. Oke. Kemudian harapan Bapak untuk masyarakat di daerah pemilihan Bapak itu seperti apa Pak? Harapan kami maka pertama adalah bahwa karena ini sekali lagi secara geografis Banyumas Cilacap itu adalah daerah perbatasan, daerah pinggiran, makanya masyarakat mari bareng-bareng untuk kita bekerja sama, kita bareng-bareng untuk bisa melakukan yang terbaik buat wilayah kita. Dari sisi struktural kita tempatkan kader-kader atau sumber daya manusia di sini Banyumas Cilacap itu bisa ngisi pos-pos terpenting dalam bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Dari sisi kultural kita bangun budayaan yang istilahnya yang fight. Artinya fight itu yang kalau bahasa sini blokosutol. Kita harus maju tapi dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah kita punya. Jadi jangan hanya maju tapi ngotor aja. Pertimbangan artinya makanya perlu banyak interaksi, banyak komunikasi masyarakat kita ini, sehingga jangan pernah bersifat a priori dengan masukan-masukan, tapi tetap harus menyeleksi sehingga setiap masukan-masukan kalau sudah kita terima dan kita seleksi dengan baik, maka kita akan ada komunikasi lebih sehingga masyarakat Banyumasan itu betul-betul istilahnya karakter atau budayanya bisa dibawa dalam karakter budaya positifnya itu dibawa dalam setiap momentum, setiap kegiatan dimanapun yang punya ciri khas. Usai memperkuat pondasi dengan menikmati makanan khas Banyumas, perjalanan kita berlanjut ke Desa Kelapa Gading Kulon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, untuk bertemu dengan masyarakat bersama Majelis Taklim Pringgondani. Diinisiasi anak-anak muda, Padepokan Pringgondani ini terus berkembang pesat, memberikan warna di Desa Kelapa Gading dan sekitarnya. Semangat anak-anak muda untuk berdakwah, sekaligus amar makruf nahi mungkar, terus menarik minat masyarakat sekitar untuk belajar agama hingga sekarang. Mohon maaf Pak, sebelumnya ini di daerah mana dan awal mula Pak Yai membuat tempat ini
seperti apa Pak? Barangkali boleh diceritakan Ceo. Iya, ini kami bertempat berdomisili di daerah Dumbul Bojon, Desa Kelapa Gading Kulon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Awal mulanya ini majlis ini bukan namanya Majlis Pringgondan. Dulu itu kami masih zaman masa remaja, kita punya kegiatan yaitu Ikramah, Ikatan Remaja Akhlakul Karimah, itu nama. Mudah-mudahan sebagai doa. Dari pemuda-pemudi dulu itu kami mampu juga membuat gedung serbaguna. Waktu ini gedungnya yang sebelah Mas. Ya. Setelah berjalannya waktu, gedung serbaguna jalan, teman-teman Ikramah juga mulai tumbuh kembang, ada yang dewasa, terus menikah, terus ada yang keluar daerah. Akhirnya kita memikirkan kalau nanti Ikramah ini kan ikatan pemuda-pemudi, sedang kita sudah punya istri, punya anak, bahkan sudah mbah-mbah. Betul. Oke. Akhirnya kita sepakat diganti nama dengan nama Majelis Taklim Pringgondani. Pringgondani. Ya, kita punya maskotnya adalah Gatot Kaca, seorang pejuang yang mungkin kalau di seni pewayangan karena kita orang Jawa kita mengambil nama Pringgondani. Kalau Pringgondani itu adalah tempat untuk mendandani. Berharap semacam itu Mas, mudah-mudahan bisa kesempatan. Amin. Doa, dukungan termasuk ada beliau Bung Siti. Ini yang dari dulu tuh ngawat-ngawati, memberikan nasihat, membantu kegiatan sampai hari ini. Mudah-mudahan beliau istiqomah dan selalu mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, berarti langsung ke Pak Siti nih Pak. Nah, saya mengikuti Bapak sampai ke tempat ini Pak. Barangkali ini adalah tempat yang mungkin sering ya Pak ke sini. Nah, saya kepengen tahu dari Pak Siti ini apa sih yang menjadikan Pak Siti itu berada di tempat ini, sowan menyapa masyarakat dan para jamaah yang ada di sini Pak. Monggo Pak. Iya. Pertama memang saya kan dilahirkan di Dusun Bojong juga, di dekat situ. Putra daerah nih Pak. Nah ini saya Pak Wangsit ini istilahnya walaupun agak tua sedikit saya kan semua. Tadi udah ceritakan Pak Wangsit ini punya apa kerentek waktu itu dan sekaligus sudah action membuat namanya perkumpulan yang sudah ada disebutkan Ikramah itu adalah sesuatu yang baik, sehingga kita karena sudah punya historis gitu atau pengalaman bareng bagaimana agar remaja-remaji waktu itu supaya ada pandangan yang lebih positif lagi terhadap masalah hubungan dengan Gusti Allah atau abdu minallah dan juga dengan sesama manusia, sehingga perkumpulan itu perlu ada, penting, karena kalau sendiri-sendiri kadang ya godaannya banyak ya, tapi dengan ada perkumpulan saling mengingatkan. Makanya perkumpulannya itu sebutannya kan bagus, Ikramah ya, Ikatan Pemuda Akhlakul Karimah. Tadi Pak Yai juga sudah sampaikan itu, jadi berubah nama jadi Pringgondani, ini ada sesuatu yang bagus. Dan waktu itu kita juga diskusi bareng ya, perlu ada legalitas, karena kalau kita membangun hubungan sosial, keagamaan itu sangat bagus. Nah, ketika kita berhadapan dengan negara atau pemerintah, perlu ada legalitas. Tak ada hasil yang mengkhianati usaha. Dengan kerja ikhlas dan tulus melayani masyarakat, perlahan tapi pasti, masyarakat di Dapil Jateng 11 mulai bisa merasakan dan memiliki wakil rakyat yang mampu memperjuangkan kebutuhan dan menjadi solusi akan kesulitan masyarakat. Semoga